Bencana banjir dan longsor yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera kembali membuka mata betapa pentingnya peran angkutan logistik udara. Ketika jalur darat lumpuh total dan sulit diakses untuk mengirim bantuan, jalur udara menjadi satu-satunya cara agar bantuan bisa segera sampai kepada mereka yang membutuhkan. Kondisi wilayah yang berlumpur serta lokasi terdampak yang berada di daerah terpencil menambah tantangan dalam menyalurkan bantuan. Akibatnya, distribusi menjadi tidak merata dan hanya menjangkau beberapa titik yang mudah dicapai. Masih banyak perkampungan yang belum tersentuh bantuan sama sekali. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah jumlah armada angkutan logistik udara yang masih terbatas. Indonesia melalui TNI memang memiliki pesawat angkut berat seperti C-130 Hercules A400M Atlas yang baru tiba serta beberapa helikopter. Namun, kapasitas angkut dan jumlah armada tersebut dinilai belum mencukupi untuk distribusi bantuan dalam situasi bencana besar yang membutuhkan respon cepat dan masif. Selain itu, keterbatasan bandara untuk pendaratan pesawat berbadan lebar turut menjadi faktor utama lambatnya distribusi bantuan, terutama ke daerah terpencil. Dalam kondisi seperti ini, kapal induk helikopter menjadi salah satu solusi yang paling relevan untuk mengatasi keterbatasan fasilitas pendaratan tersebut. Belakangan ini, militer Indonesia santer diberitakan tertarik mengakuisisi kapal induk bekas Angkatan Laut Italia, yaitu ITS Giuseppe Garibaldi. Kapal ini memiliki panjang 180,2 meter, draft 8,2 meter, dan kecepatan maksimal 30 knot. Dengan jangkauan hingga 7.000 mil laut, kapal tersebut sangat cocok untuk operasi jarak jauh. Kapal induk helikopter juga sangat relevan untuk misi bantuan kemanusiaan seperti evakuasi medis, operasi pencarian dan penyelamatan, hingga jembatan logistik udara. Dengan hadirnya Garibaldi, Indonesia berpotensi memiliki rumah sakit terapung yang bisa menampung korban, mendukung evakuasi, serta memulihkan jalur logistik dalam hitungan jam. Selain kapal induk, Indonesia juga dapat mempertimbangkan helikopter angkut berat untuk menjangkau wilayah terpencil. Salah satu opsi utama adalah Boeing CH-47 Chinook. Helikopter buatan Amerika Serikat ini mampu mengangkut kargo hampir 12.000 kg, menjadikannya salah satu helikopter dengan rasio muatan terbaik. Dengan kemampuan tersebut, sekali terbang, Chinook dapat membawa bantuan sekitar 12 ton dengan jangkauan operasional sekitar 400 mil laut atau 741 km. Keunggulan lainnya adalah desainnya yang memungkinkan operasi di lingkungan ekstrim sehingga cocok digunakan untuk misi penyelamatan dalam kondisi bencana. Jika opsi Chinook tidak dapat diwujudkan, pilihan lain yang tidak kalah menarik adalah helikopter Mi-26 buatan Rusia. Helikopter angkut berat ini dikenal sebagai yang terbesar di dunia. Selain ukurannya yang besar, daya angkutnya mencapai 20 ton, menjadikannya salah satu platform logistik udara paling efektif. Mi-26 dapat terbang dengan kecepatan maksimum 295 km per jam, kecepatan jelajah 255 km per jam, dan jangkauan hampir 2000 km. Dengan kapasitas sebesar itu, Mi-26 mampu membawa logistik dalam jumlah besar dan mendistribusikannya ke lokasi-lokasi terpencil hanya dalam satu kali penerbangan. Pilihan berikutnya adalah Sikorsky CH-53. Helikopter buatan Amerika Serikat ini menjadi alternatif kuat untuk kategori angkut berat. Varian CH-53K yang dijuluki King Stylon memiliki kemampuan angkut hingga 16 ton dengan kabin yang lebih luas. Helikopter ini dapat beroperasi dalam berbagai kondisi cuaca dan medan, serta dirancang untuk lepas landas dari geladak kapal. Dengan kecepatan jelajah sekitar 315 km per jam dan jangkauan hingga 841 km, CH-53 sangat ideal untuk operasi pencarian dan penyelamatan maupun distribusi bantuan yang membutuhkan kecepatan dan fleksibilitas tinggi. Itulah beberapa opsi angkutan udara dan solusi atas keterbatasan fasilitas pendaratan yang dapat dipertimbangkan pemerintah Indonesia dalam penanganan bencana. Kapal induk helikopter serta beberapa helikopter angkut berat menjadi pilihan yang paling realistis ketika melihat kondisi bencana di Sumatera. Dengan jangkauan luas dan kapasitas muatan besar, ketiga jenis helikopter tersebut dapat membantu distribusi logistik hanya dalam satu kali penerbangan. Sementara itu, kapal induk helikopter berperan penting sebagai landasan udara dan pusat komando operasi penyelamatan.
Pada akhirnya, kepraktisan dan kecepatan menjadi kunci bagi para pemangku kepentingan agar proses tanggap bencana dapat ditangani dengan baik, terutama dalam hal distribusi bantuan ke wilayah pelosok. Upaya apapun yang dilakukan pemerintah akan memberikan harapan bagi para korban bahwa negara hadir dan menjadi tempat mereka bersandar di tengah kesulitan akibat bencana alam. Terima kasih, salam sehat selalu, dan sampai jumpa.